Halo, selamat pagi. Nah, apa kabar kalian? Ibu harap kondisi kalian baik-baik saja. Nah, senang bertemu kalian pada pertemuan kali ini. Kali ini, Ibu akan membahas tentang grafik fungsi trigonometri. Tetapi sebelumnya, Ibu akan membahas terlebih dahulu bagaimana hubungan antara radian dan derajat. Nah, sebelum kita membahas hubungan antara radian dan derajat, pasti kalian tidak asing dengan sebuah lingkaran. Nah, lingkaran itu dapat berputar ke sana kemari. Nah, perputaran itu merupakan sebuah aplikasi dari sebuah keliling lingkaran. Nah, lingkaran itu memiliki rumus keliling Pi dikali diameter atau 2πr. Nah, karena sebuah lingkaran penuh itu membentuk sudut 2π radian di pusat lingkaran. Nah, kita tahu padahal sudut pusat lingkaran itu adalah 360 derajat. Oleh karena itu, 2π radian itu sama dengan 360 derajat. Atau jika disederhanakan, pi radian itu sama dengan 180 derajat. Nah, karena pi radian itu 180 derajat, maka dapat dioperasikan bahwa 1 radian itu diperoleh dari 180 derajat dibagi pi, di mana pi itu kurang lebih 3,14. Sehingga diperoleh nilainya adalah 57,296 derajat. Atau setara dengan 57 derajat 18 menit. Nah, petik 1 yang ada di sini itu dapat dibaca menjadi menit. Nah, ini merupakan langkah di mana kita mengubah radian menjadi derajat. Sedangkan jika sebaliknya, kita ubah derajat menjadi radian, di mana pi radian itu adalah 180 derajat. Sehingga diperoleh nilai 1 derajat ada setara dengan 0,017 radian. Nah, ini langkah jika kita mengubah derajat menjadi radian. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke contoh soal. Nyatakan ukuran derajat dalam bentuk ukuran radian. Yang pertama 50 derajat dan yang kedua adalah 120 derajat. Nah, yang pertama terlebih dahulu. Untuk menjadi radian, itu kita tahu bahwa pi radian itu sebesar 180 derajat. Nah, cluenya adalah pi radian itu sama dengan 180 derajat. Sehingga jika 50 derajat, itu maka 50 derajat per 180 derajat dikali pi radian. Atau dapat disederhanakan menjadi 5 per 18 pi radian. Atau setara dengan 0,88 radian. Selanjutnya, jika 120 derajat, itu maka dapat diperoleh dari 180 derajat per 120 derajat per 180 derajat dikali pi radian. Atau dapat disederhanakan menjadi 2 per 3 pi radian. Nah, sampai di sini saja sudah selesai. Atau dapat disederhanakan lebih dalam lagi menjadi 0,67 radian. Nah, kita lihat contoh soal berikutnya. Nah, contoh soal berikutnya, kita mengubah ukuran radian menjadi ukuran derajat. Nah, karena tadi kita sudah tahu bahwa patokannya adalah pi radian itu sama dengan 180 derajat, maka kita ubah 1/3/8 pi radian
dan 1/1/6 pi radian. Nah, kita tahu bahwa pi radian itu adalah 180 derajat. Sehingga kita ubah dulu pecahan campuran di sini 1/3/8 itu kita ubah menjadi 11/8. Nah, pi radian karena kita tahu 180 derajat, maka ini tinggal dikalikan saja dengan 180 derajat. Oleh karena itu diperoleh nilai 247,5 derajat. Selanjutnya, jika 1/6 pi radian, maka kita tinggal kalikan dengan 180 derajat. Sehingga 7/6 dikali 180 derajat, itu kita peroleh 210 derajat. Maka 1/6 pi radian itu setara dengan 210 derajat. Nah, demikian penjelasan untuk mengubah ukuran derajat menjadi ukuran radian atau ukuran radian menjadi ukuran derajat. Hal ini untuk mempermudah kita untuk menggambar grafik fungsi trigonometri. Grafik fungsi trigonometri yang pertama adalah Y sama dengan sinus X atau grafik fungsi sinus. Nah, langkah pertama yang kita perlu lakukan adalah membuat tabelnya terlebih dahulu. Nah, pada tabel ini kita buat sudut-sudut istimewanya dari 4 kuadran, yaitu 0, 30, 60, 90, sampai 360. Nah, kita tahu bahwa nilai sinus X pada setiap sudut. Jika 0 derajat, maka nilai sinus 0 derajat adalah 0. Pada 30 derajat, maka sinus 30 derajat adalah setengah. Pada 60 derajat, maka sinus 60 derajat adalah setengah akar 3. Kemudian nilai sinus 90 derajat adalah 1. Nilai sinus 120 derajat berada di kuadran 2, maka dia bernilai positif, yaitu setengah akar 3. Sampai 180 derajat itu bernilai positif. Kemudian pada 210 derajat sampai 360 derajat itu bernilai negatif dengan nilai seperti pada tabel. Nah, setelah semua isi tabel itu terisi, maka menggunakan koordinat kartesius, kita buat terlebih dulu titik-titiknya. Nah, kita lihat di sini, kita ubah sumbu X menjadi sudutnya. Nah, ini X itu adalah sudut, kemudian Y adalah nilai dari sinusnya. Nah, jarak antar sudut ini sama satuannya, karena ini kan 30 derajat, 30 derajat, seterusnya sampai 360 derajat. Maka jarak setiap sudut itu sama. Misalkan 1 cm, maka 1 cm semuanya, dan seterusnya. Kemudian ini ada setengah sampai 1. Kemudian kita cari dulu nilai-nilai, berarti sepanjang garis ini adalah setengah, ini setengah akar 3, 1, setengah, min setengah akar 3, dan min 1. Kemudian kita cari tahu untuk 30 derajat itu nilainya setengah, 60 derajat, 90, 120, sampai pada nilai di sudut 360 derajat. Berdasarkan tabel, ketika 0 derajat itu 0, 30 derajat itu setengah, 60 derajat itu setengah akar 3, 90 derajat itu adalah 1. Begitu
selanjutnya sampai 360 derajat. Setelah semua ini dipenuhi, maka kita hubungkan antar titik. Nah, cara menghubungkannya ini tidak boleh menggunakan penggaris. Antar titik kita hubungkan secara manual. Tidak menggunakan penggaris kemudian membentuk sebuah garis-garis lurus. Tetapi ini merupakan kurva, sehingga garisnya adalah melengkung. Sehingga kita peroleh garisnya seperti ini. Nah, ini merupakan grafik fungsi Y. Seperti itu. Nah, ini adalah grafik fungsi Y sama dengan sinus X. Kita tahu bahwa periodenya itu adalah 360 derajat. Atau kita tahu bahwa dalam satu gelombang ini kita peroleh sampai 360 derajat. Kita juga tahu bahwa nilai maksimum atau berada di puncaknya itu berada pada ini, garis ini, di mana dia itu berada pada nilai 1. Kemudian nilai minimumnya bisa kita lihat itu ketika dia di negatif 1. Grafik berikutnya adalah grafik fungsi Y sama dengan kosinus X derajat. Sama dengan grafik fungsi Y sama dengan sinus X derajat, maka langkah pertama itu membuat tabel terlebih dahulu. Kemudian dari sudut-sudut istimewa, bisa kalian substitusikan nilai-nilainya. Nah, kosinus 0 derajat itu adalah 1, kosinus 30 derajat adalah setengah akar 3, kemudian kosinus 60 derajat adalah setengah, kosinus 90 derajat adalah 0. Nah, 120 derajat itu berada di kuadran 2. Dan nilai kosinus 120 derajat itu adalah bernilai negatif karena di kuadran 2. Kosinus derajat bernilai negatif di kuadran 2 dan 3, sehingga diperoleh nilai seperti pada tabel. Kemudian pada kuadran 4, nilai kosinus itu bernilai positif. Setelah semua tabel terisi, maka kita menggambar dalam bentuk kartesius seperti tadi. Kemudian kita substitusikan nilai-nilainya. Nah, karena sudah diperoleh, kemudian kita cari setiap nilainya dari 0 sampai 360 derajat. Nah, setelah kita memperolehnya, kita buat titik-titik untuk setiap sudutnya, mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat sesuai pada tabel. Setelah itu, kita hubungkan semua titiknya. Nah, setelah dihubungkan, membentuk garis lengkung seperti ini. Perlu diingat, tidak diperbolehkan dalam menggunakan penggaris untuk menghubungkan setiap titiknya. Nah, dari gambar tersebut diperoleh bahwa grafik Y sama dengan cos X itu memiliki periode 360 derajat. Atau untuk mendapatkan satu gelombang, yaitu satu puncak dan satu lembah, itu membutuhkan 360 derajat. Dan nilai maksimumnya itu terletak pada 0 derajat dan 360 derajat, yaitu ketika nilainya 1 dan
Nilai minimumnya itu adalah negatif 1 ketika sudutnya 180 derajat. Gambar grafik yang ketiga adalah grafik fungsi Y sama dengan tangent X. Nah, langkahnya sama. Kita membuat tabel terlebih dahulu. Nah, tapi kali ini Ibu hanya membuat untuk 0, 45, 90, dan kelipatannya sampai 360. Nah, sehingga diperoleh nilai tangen seperti yang kita tahu, seperti pada gambar. Nah, kemudian kita gambar grafiknya. Kita buat terlebih dahulu. Kemudian, nah, di sini ketika 90 derajat, nilainya itu adalah tidak ada. Begitu pula 270. Maka, ketika 90 derajat dan 270 itu merupakan asimtot dari grafik fungsi tangent X. Seperti pada pembelajaran matematika peminatan, asimtot itu adalah garis yang tidak tersentuh oleh grafik. Nah, atau grafik itu akan mendekati pada sebuah garis yang dinamakan asimtot, tetapi tidak menempel. Kemudian, kita buat titik-titik bantunya ketika 0 derajat, 45, 135 derajat, 180, dan seterusnya sampai 360. Kemudian kita hubungkan. Nah, ternyata, tetapi pada grafik setelah 45 derajat itu masih ada nilainya, tetapi masih infinity. Kemudian, setelah 90 derajat itu juga, tetapi berada di bawah sekali. Kemudian setelah 225 juga masih ada, tetapi jauh ke atas. Nah, begitu pula setelah 270 derajat. Nah, ini merupakan grafik fungsi Y sama dengan tangent X. Kita bisa lihat bahwa untuk memenuhi satu gelombang penuh, itu harus kita dapatkan dari 0 derajat sampai 180 derajat, sehingga periodenya adalah 180 derajat. Nilai maksimumnya bagaimana? Nah, ini kita bisa tahu bahwa nilai maksimumnya masih jauh ke atas. Masih jauh sekali ke atas, sehingga ini masih ke atas dan nilai minimumnya masih ke bawah, jauh sampai kita tidak tahu berapa nilainya. Sehingga nilai maksimumnya adalah infinity dan nilai minimumnya adalah negatif infinity. Nah, demikian langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi trigonometri dengan beberapa aplikasi atau ilustrasi lainnya. Nah, oleh karena itu, silakan kalian catat kembali serta gambar ulang grafik-grafik fungsi trigonometri tersebut dalam buku kalian. Untuk mempermudah, silakan kalian dapat menggambar dengan menggunakan buku milimeter block atau buku berpeta agar titik-titiknya lebih mudah kalian dapatkan. Selamat menggambar, selamat memahami. Semoga kalian dapat memahami ilustrasi-ilustrasi yang telah Ibu berikan. Demikian video pada pembelajaran kali ini tentang grafik fungsi trigonometri. Selamat belajar!